Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, pemirsa subscriber ASP Law Firm Official, sudah lama saya tidak memberikan materi dalam bentuk video di channel YouTube ini. Kali ini karena sudah terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di komentar video-video kita, maka hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait dengan isbat nikah. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang menikah siri atau menikah tanpa dicatatkan di KUA bisa mendapatkan buku nikah atau tidak? Nah, caranya seperti apa? Nah, saksikan caranya setelah iklan berikut ini. Ya, terkait dengan orang yang menikah siri kemudian tidak dicatatkan di KUA tapi dia ingin memiliki buku nikah. Nah, jawabannya adalah dengan cara mengajukan isbat nikah. Nah, isbat nikah ini bisa kita ajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat istri berdomisili sesuai dengan KTP. Nah, lalu kemudian setelah kita mengajukan permohonan isbat nikah, nanti kita dipanggil. Nah, kita kemudian menyampaikan bukti-bukti. Bukti salah satunya adalah bukti surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat. Nah, dari surat keterangan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat, nah nanti kita meminta ke pengadilan agama supaya kemudian pernikahan tersebut dicatatkan. Sehingga kemudian setelah dicatatkan, itu bisa mempunyai buku nikah. Nah, selanjutnya, setelah misalkan putusan pengadilan, kemudian pengadilan memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut, apakah kemudian kita bisa memiliki buku nikah? Jawabannya bisa. Nah, dengan cara membawa putusan tersebut ke pengadilan agama, kemudian meminta agar pernikahan yang masa lampau tersebut atau pernikahan siri biasanya itu bisa didaftarkan di kantor urusan agama di tempat berlangsungnya pernikahan. Nah, kemudian setelah itu bisa memperoleh buku nikah. Terkait dengan biayanya bisa dikonsultasikan di KUA. Nah, rata-rata sih sesuai dengan peraturan-peraturan di KUA setempat. Nah, rata-rata sama dengan pernikahan-pernikahan yang baru diajukan, sekitar 600 ribuan ya. Tapi semakin lama semakin berkembang, mungkin bisa saja bertambah gitu. Nah, tapi rata-rata seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah kemudian buku nikah yang dicatatkan belakangan ini bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain? Contoh misalkan membuat akta kelahiran anak dan lain sebagainya. Nah, itu jawabannya bisa. Meskipun misalkan lahir anaknya duluan, lalu kemudian buku nikahnya belakangan. Nah, kalau buku nikah ini dihasilkan dari isbat nikah, nah itu tidak masalah. Nah, jadi nanti tetap dilampirkan buku nikahnya. Nah, misalkan menikah tahun 90, ternyata baru isbat nikah tahun 2022 misalkan. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, bisa saja digunakan untuk membuat akta kelahiran atau membuat paspor dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan administratif lainnya. Nah, jadi bagi yang tidak mempunyai buku nikah, nah sebelum nanti mengalami kendala-kendala administratif terkait dengan pernikahan, kemudian anak, kepentingan-kepentingan pengurusan administratif yang lainnya, maka saran kami segera untuk melakukan isbat nikah ke pengadilan agama. Nah, kalau tidak bisa menghubungi pengacara agar kemudian bisa diwakili pengacara. Nah, nanti siapkan saja bukti-buktinya, salah satunya adalah bukti bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat. Nah, kemudian kita siapkan saksi yang memang benar-benar mengetahui telah terjadinya pernikahan. Nah, meskipun pernikahan tersebut secara siri gitu, atau hanya dinikahkan oleh penghulu misalkan. Itu tidak apa-apa, yang penting ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Nah, apakah saksi itu harus yang menyaksikan terjadinya pernikahan? Nah, itu sebaiknya memang yang menyaksikan pernikahan tersebut yang jadi saksi pada saat akad pernikahan. Tapi boleh juga kalau misalkan ternyata kedua saksi itu tidak ada, boleh saja diganti dengan saksi yang lain yang memang mengetahui adanya peristiwa akad nikah tersebut. Nah, sehingga kemudian nanti di persidangan, selain kita bisa membuktikan dari surat-surat, misalkan surat dari KUA tadi,
kita juga bisa menghadirkan saksi bahwa memang pernikahan itu telah terjadi meskipun sebelumnya tidak tercatat. Nah, maka kemudian agar pernikahan tersebut menjadi tercatat dan kemudian legal dan diakui keabsahannya secara negara, maka kita mengajukan isbat nikah. Nah, biaya permohonan isbat nikah itu memang agak sulit untuk dijabarkan karena memang di setiap wilayah itu beda-beda. Di setiap wilayah pengadilan agama itu beda-beda karena di pengadilan agama ada sistem yang namanya radius. Nah, tergantung jarak dari pengadilan ke tempat para pihak. Nah, misalkan para pihaknya berada di radius mudah atau di radius sulit atau di radius sangat sulit. Nah, itu berbeda biayanya. Nah, jadi biayanya bisa saja 1 juta atau di bawah 1 juta atau bisa lebih dari 1 juta. Itu kalau mengurus sendiri. Kalau misalkan mengurus melalui pengacara itu tentu tidak ada batasan. Pengacara boleh meminta berapapun. Yang terpenting sesuai dengan kemampuan kliennya dan tentunya harus sesuai dengan kesepakatan antara klien dengan pengacara tersebut. Nah, baik, saya kira cukup jelas ya bahwa buku nikah bisa didapatkan meskipun kita menikah tidak tercatat awalnya, kemudian dicatatkan melalui isbat nikah. Nah, baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan tadi sudah terjawab. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar kemudian kita lebih tertib lagi secara administratif. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus taat terhadap hukum yang ada di negara kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melbourne, ayo